Perjalanan yang dialami Kim Jun Hwan terasa seperti siksaan tanpa akhir. Kereta kayu yang membawanya terguncang hebat di sepanjang jalan berbatu, membuat tubuhnya terus terguncang hingga akhirnya ia muntah berkali-kali. Bahkan setelah isi perutnya habis, rasa mual itu juga tidak menghilang. Karena tidak tahan, ia merangkak menuju sisi kereta agar bisa menghirup udara segar. Beberapa tawanan mencoba menghalanginya. Bahkan seorang pria menyikut wajahnya. Meski tubuhnya lemah, naluri bertahan hidup yang terbentuk sejak masa sekolah membuat Kim Jun Hwan mampu melumpuhkan pria itu hanya dalam sekejap. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Hari berganti malam, tetapi penderitaannya tidak juga berakhir. Saat para prajurit menikmati makanan hangat di sekitar api unggun, para tawanan hanya diberi bubur encer yang berbau asam. Mereka saling berebut makanan dengan putus asa, sementara Kim Jun Hwan hanya bisa memandang dengan perut kosong. Malam menjadi lebih mengerikan ketika kereta ditutup rapat menggunakan lembaran kulit tebal. Udara di dalam semakin menipis, sementara bau busuk memenuhi setiap sudut. Kim Jun Hwan berbaring di dekat celah kecil pada dinding kereta, berusaha menghirup udara sedikit demi sedikit agar tidak kehabisan napas. Dalam kegelapan, pikirannya melayang ke kehidupan lamanya. Ia teringat kedua orang tuanya yang telah meninggal dan kesendirian yang selalu menemaninya. Untuk sesaat, ia ingin menyerah. Namun, ketika napasnya mulai sesak, tubuhnya menolak untuk mati. Jauh di dalam hatinya, ia masih ingin hidup. Selama 3 hari perjalanan, ia terus bertahan di antara rasa lapar, dingin, dan ketakutan. Hingga akhirnya, iring-iringan kereta memasuki sebuah desa kecil yang tampak miskin. Penduduk desa segera menyambut para prajurit dengan penuh hormat. Mereka membawa makanan, minuman, dan bahkan menyerahkan sekantong uang kepada pemimpin pasukan. Setelah menerima pembayaran itu, para prajurit membuka salah satu kereta yang dipenuhi tawanan berbelenggu. Satu persatu para tawanan dipaksa turun. Penduduk desa memeriksa tubuh mereka dengan teliti, membuka mulut, beberapa tangan, bahu, hingga kaki, seolah sedang memilih hewan ternak. Setelah puas, mereka memilih sekitar 20 orang dan menyerahkan kepada pemimpin prajurit. Melihat pemandangan itu, Kim Jun Hwan akhirnya memahami kenyataan yang selama ini berusaha ia abaikan. Orang-orang di dalam kereta bukanlah tahanan biasa. Mereka adalah budak. Cepat atau lambat, giliran dirinya yang akan tiba.